Pada pertemuan ini akan saya bahas soal penalaran umum TPS UTBK 2019 di minggu yang kedua ya. Jadi UTBK itu kan setiap hari gitu ya, sampai selama 2 minggu. Jadi perbedaan antar soal di minggu pertama dan kedua itu biasanya agak sedikit berbeda ya. Tapi kisi-kisinya sama gitu. Bobotnya lebih kurang sama ya. Oke. Nah, ini biasa sekitar 6 atau 7 soal, satu bacaan panjang, mencakup adanya tabel ya. Kalau di minggu pertama grafik gitu, minggu kedua tabel. Baca sekilas, kembali kita ke fokus pertanyaan. Paragraf 1 berarti kamu fokus di paragraf yang pertama. Berdasarkan paragraf 1, mana simpulan yang benar? Nah, ini harus kita baca detail ya. Oke. Nah, biasa kan letaknya itu sekitar di kalimat-kalimat awal, yaitu kesehatan anak selalu menjadi perhatian penting utama bagi orang tua. Bagaimanapun semua anak kecil berpotensi sakit. Nah, ini sakit yang biasa dialami anak adalah flu, batuk, cacar. Sebagian anak berpotensi mengalami sakit, akhirnya berobat ke rumah sakit. Coba kalau kita lihat proses ini adalah gimana? Semua anak berpotensi sakit. Sebagian anak yang berpotensi sakit pada akhirnya harus ke rumah sakit. Coba ini kita bikin apa ya? Penarikan kesimpulan gitu. Semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sebagian anak yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya ke rumah sakit. Nah, kalau semua itu berarti bisa digantikan gitu. Jadi kalau semua apel berwarna merah, ya berarti apel itu pasti merah gitu ya. Kalau semua anak kecil berpotensi mengalami sakit, ya berarti yang berpotensi mengalami sakit itu dapat diganti dengan apa? Ini anak kecil berpotensi itu ini. Ini kan sama ya. Ini bisa disubstitusi. Apa? Anak kecil mengalami sakit. Jadi kalau disubstitusi sebagian nah, anak yang mengalami sakit, ya kan? Nih, berpotensi sakit sama kan? Itu harus ke rumah sakit. Ini kesimpulannya. Ya. Jadi mana yang betul? Sebagian anak kecil pada akhirnya harus ke rumah sakit. Itu penarikan kesimpulan. Jadi kalau semua itu dapat digantikan. Semua anak kecil berpotensi mengalami sakit. Sebagian anak, nah ini digantikan. Berarti sebagian anak berpotensi ini diganti dengan mengalami sakit. Ya kan? Sebagian anak itu mengalami sakit. Nah, ini mengalami sakit harus ke rumah sakit. Jadi kalau jawaban yang A sering enggak, sebagian betul ya, itu harus karena ya kata harus gitu. Ya, itu juga lebih cepat. Oke. Kemudian berikutnya, simpulan apa pada paragraf 3? Ya, kata-kata kuncinya kalau kita lihat di sini. Jika anak mendapatkan terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Sikap kooperatif membuat anak lebih nyaman mengalami perawatan di rumah sakit. Oke, jadi pakai terapi bermain dulu gitu. Ya, gimana? Yang mengalami terapi akan koordinasi. Koordinasi akan bagaimana? Perawatan rumah sakit gitu. Jadi ini proses sebab akibat. Jadi apa jawabannya? Anak merasa lebih nyaman saat menjalani perawatan apabila mengalami terapi bermain. Itu iya. Jelas ya. Ini akan nyaman kalau di sini gitu. Jika minum es saya batuk. Ya udah, kalau minum es saya pasti batuk. Gitu. Jadi anak merasa nyaman saat menjalani perawatan apabila mendapatkan terapi. Gitu ya. Kalau yang A, kenapa salah? Anak mendapat terapi bermain apabila mereka enggak, kebalik. Justru kooperatif kalau gitu ya. Jadi sebab akibat. Ya, bikin diagram gini lah ya, siapa yang menyebabkan siapa. Oke. Kemudian nomor 3, kembali ke paragraf 1, mana kesimpulan yang paling mungkin? Coba perhatikan kata ini. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama laki-laki. Ya kan?
itu. Kenapa? Ya karena takut. Anak merasa takut pergi ke rumah sakit. Banyak anak, terutama laki-laki, menjalani rawat inap. Jadi yang paling mungkin ya itu. Oke. Nah, itu banyak anak menolak. Kenapa menolak? Karena takut. Itu. Yang anak laki-laki tadi, terutama anak laki-laki. Ya, tapi secara kesimpulan berarti anak-anak. Nomor 4, mana yang tidak mendukung? Tidak mendukung. Banyak anak mendapat, yang bercetak tebal ini ya, membayangkan sakitnya jarum suntik yang paling banyak ditemui anak nggak suka ke rumah sakit. Itu kalau membayangkan, gitu ya. Nah, itu berarti tidak pernah terjadi, ya kan? Berarti nggak pernah disuntik. Jadi yang tidak mendukung, banyak anak mendapat pengalaman tidak menyenangkan. Nah, ini nggak mendukung. Ya, jadi takut disuntik itu karena membayangkan, bukan karena pengalaman. Nah, kalau pengalaman justru nggak takut dong. Oh, ternyata nggak enak kok disuntik itu gitu misalnya ya. Jadi yang nggak mendukung berarti yang B. Yang lainnya mendukung. Jadi kalau membayangkan itu berarti sesuatu yang belum pernah terjadi, bukan mengingat. Jelas ya? Hati-hati, ini sulit sekali. Mana simpulan yang paling mungkin? Nah, sekali lagi, ya kan? Sebenarnya dia tidak pernah gitu loh. Ya, ini yang paling mungkin kesimpulannya. Ya, jadi tidak suka ke rumah sakit karena takut disuntik. Ya kan? Nah, tapi yang lebih tepat sebenarnya tidak pernah tahu jarum suntik. Kenapa? Karena membayangkan. Kata-katanya membayangkan. Kalau membayangkan tuh kayaknya jarumnya segede pisau gitu misalnya ya, dan seterusnya. Hati-hati ya. Ini diperlukan perasaan lah. Apa arti kata membayangkan? Sesuatu yang belum pernah terjadi dan digede-gedein gitu loh. Padahal enggak juga sih. Jelas ya? Lalu berikutnya ada suatu tabel. Mana yang keberhasilan kedua tertinggi? Ya kalau kedua tertinggi itu udah pasti apa? Bola. Kenapa? Jumlahnya 50. Kalau monopoli jumlahnya 70 ya. Tinggal dijumlah aja. Jelas? Kemudian ini juga masih sama, berdasarkan tabel tidak berubah pada masa mendatang. Jenis permainan apa yang paling mungkin? Ya jelas yang paling banyak. Yang paling banyak tadi aja monopoli 35 dan 35. Jelas ya? Jadi yang peluangnya paling gede. Oke, ini aja topik bacaan baru, yaitu penggunaan internet. Ada grafiknya seperti itu. Nah, kita bicara paragraf 1. Kita suruh menyimpulkan. Perhatikan, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih. Kalau tidak ada, berarti lawannya semua. Berarti semua. Kalau tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi, berarti semua pengguna internet lancar teknologi atau enggak gagap. Lalu sebagian pengguna internet memiliki telepon canggih. Masih ingat berarti pengguna internet itu dapat diganti dengan apa? Lancar teknologi, karena semua. Jadi kalau digabung gitu ya, seperti itu kan, berarti ini sama-sama pengguna internet kan? Yaitu apa? Tidak gagap teknologi. Berarti semua dari yang tidak gagap teknologi, sebagian dari yang tidak gagap teknologi memiliki telepon canggih. Dibalik juga boleh. Sebagian yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. Jadi kalau sebagian itu boleh dibolak-balik ya. Berarti jawabannya D. Hati-hati, ini masih banyak yang kesulitan ya membuat kesimpulan. Kalau semua itu bisa digantikan. Oke. Kemudian paragraf 3, kalau kita lihat inti dari paragraf 3 adalah mana yang benar ya. Nah, kalau yang A, tidak dapat diketahui orang pada saat yang sama bila komunikasi tidak mengalami kemajuan. Sebagian dapat diketahui orang pada saat yang sama apabila mengalami kemajuan. Sudah pasti kan? Kemajuan teknologi itu. Ya, saya kira terasa kok ya. Itu juga gitu ya. Apabila pengguna internet tidak meningkat dan seorang tidak bisa berkomunikasi, maka kesimpulannya apa? Tadi loh, teknologi berkembang, pengguna internet meningkat, mengikuti perkembangan zaman, komunikasi media, berbagai media.
Ini kan jika maka. Nah, kalau ini tidak, berarti itu juga tidak gitu loh. Jelas ya? Kalau ini ya, itu adalah ya. Kalau kanan tidak, kiri itu juga tidak. Jadi otomatis ini tidak. Ini jika maka itu gitu. Ya, jadi jawabannya apa? Teknologi tidak berkembang atau kenapa atau? Karena ini adalah atau juga ya. Kalau atau pasti kesimpulannya atau gitu tidak mengikuti perkembangan zaman. Bisa ya? Itu kesimpulan diagram jika maka. Kembali ke paragraf 3, mana yang paling mungkin untuk mengembangkan nilai efisiensi? Penerapan teknologi ditunjukkan perkembangan nilai-nilai negara maju. Ya udah pasti. Negara tersebut adalah negara maju yang menerapkan teknologi. Pasti ya, karena nilai-nilai tadi kan. Nah, berarti dia pasti teknologi dan informasi ya. Berarti jawabannya E. Oke. Kemudian nomor 13 masih paragraf 3. Oke, yang paling mungkin yaitu memberikan dampak, tetap ada plus ada minnya. Kenapa? Bermata dua. Kesimpulan biasanya dilihat di akhir paragraf juga kelihatan. Bermata dua ya, bisa plus bisa min. Di YouTube bisa buat belajar, juga bisa dilihat hal-hal yang kurang pembelajaran. Lalu ada diagram lagi pada gambar 1, mana simpulan yang benar mengenai pengguna internet. Kita lihat, ini tetap nggak berubah ya. Lalu ini trennya turun, lalu itu trennya merah, itu akan naik. Persentase pengguna internet gabungan, kantor dan warnet lebih rendah dari 2014. Jelas ya, tinggal kamu lihat 2014 dan 2012 itu akan lebih rendah. Karena ada ini data persennya. Oke. Ini pun juga sama, mana yang paling mungkin pada tahun 2015, lihat trennya hanya turun kan? Ya berarti itu selisih pengguna internet antara yang di warnet dan kantor semakin besar. Ini kan melebar ya, melebar. Lihat trennya, tarik garis. Oke. Lalu berikutnya mengenai berhitung 0,333, mana yang nilai lebih besar? Ini kita bikin aja 0,33. Ini saya anggap sebagai 1, 0,33 itu 3, itu 3, itu 3, itu 2, itu 2, betul? Lalu ini adalah 18/19. Tentunya kalau saya baginya itu menjadi 6, 3, karena saya bagi 3 semua ya. Oke, dan ini adalah 19, berarti saya anggap 1, 382, dan kita hitung aja ini. Ternyata jadi angka. Gitu? Yaitu yang paling besar adalah yang 9, berarti jawabannya yang A. Jangan berhitung ya, tapi di coding dulu gitu loh, dikasih kode dulu. Bisa? Coba kamu pahami, pasti ngerti. Kemudian juga gitu, cari yang paling besar, jangan dihitung loh ya, tapi kita bandingkan aja. Ini semuanya saya bagi 15, lalu ini semuanya saya bagi 9, dan bawahnya semua saya bagi 7, baru saya kalikan. Maka yang paling gede ternyata 18. Jadi jawabannya yang A. Bisa ya, teknik berhitung begitu dengan cara coding. Nah, ini tinggal diurutin aja. Gimana? Kita lihat. Ya dah. Nah, oh ini 2727. Ya, setelah lompat 2, 2727. Berarti ini kan lompat 2 ya. Berarti itu pasti 45 dong. Nah, ini pasti 45. Lompat 2 tetap, lompat 2 tetap. Lalu sekarang bagaimana? Mundur nih. Ini dikurang 18. Itu dikurang aja dengan 18. Kurang 18 jadi min 9. Berarti jawabannya yang A. Jelas? Kemudian berikutnya itu pun juga gitu. Coba kita lihat ini, kali 4, kali 3, kali 2, kali 1. Udah selesai. Jadi jawabannya yang A. Oke. Lalu berikutnya, bagaimana angka yang di tengah? 30 dikurangi dengan kalikan dibagi dengan kanan. Itu 10. Ini pun juga gitu ya. Berarti adalah bawah dikurang kanan kali kiri dibagi kiri. 6. Berarti jawabannya yang A. Oke. Kemudian itu juga sama ya. Dikali silang aja ya ternyata ya. 7 kali 5 dikurangi 4 kali 3. Itu juga sama. 8 kali 5 dikurangi 4 kali 6. Berarti jawabannya 16. Itulah ya pembahasan soal tahun 2019 TPS penilaian umum minggu yang kedua. Sampai ketemu pada pembahasan berikutnya.